Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Ketik di kolom komentar, Yesusku dahsyat, Tuhanku hebat, Allahku hidup. Haleluya. Amin. Kita percaya Yesus kita dahsyat, itu sebabnya kita mau menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita percaya Yesus kita dahsyat, karena itu kita gak mau menyerah. Apapun pergumulan saudara dan saya hari-hari ini, itu tidak pernah bisa menghilangkan kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini mari sama-sama kita ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Imamat pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Harun membawa kedua kambing jantan di hadapan Tuhan untuk dipilih Tuhan mana yang harus menanggung dosa umat Tuhan, yang akan dilepaskan ke padang gurun atau dikenal sebagai Azazel, ya kan, kambing hitam, dan mana kambing yang dipilih Tuhan untuk dikorbankan, begitu ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita pun sama. Hidup kita dipilih Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kemarin saya sudah bagikan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, pribadi yang dipilih Tuhan, maka jaga betul panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, jangan pernah buat Tuhan kecewa karena kita sudah memilih kita. Nah, hari ini kita belajar sama-sama dalam Imamat pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 19 ini. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Gitu, yang beberapa hari lalu saya sudah bagikan tentang menyelesaikan terlebih dahulu ya hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita terlebih dahulu dibenarkan, kita terlebih dahulu diperbaiki hidup kita, baru kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan ia, ayat 12, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang ada di atas hukum Allah supaya jangan mati. Ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jari ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi ayat 11 sampai dengan ayat 14 lembu jantan untuk korban penghapus dosa Harun bersama dengan keluarganya. Masuk ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan. Tadi lembu jantan untuk Harun dan keluarga, sekarang domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, bagi bangsa Israel. Dan membawa darahnya sama masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah dibuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Berlaku sama. Untuk mendamaikan, darah lembu jantan buat Harun dan keluarganya, darah domba jantan buat bangsa Israel. Dengan demikian, ya, membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian harus diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Dengan demikian ayat 16, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi dikuduskan, disucikan. Ya, ada Harun dan keluarganya bangsa Israel maupun kemah pertemuan. Kenapa? Karena kemah pertemuan itu ada di tengah-tengah bangsa Israel, saudaraku. Ayat 17, perhatikan. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar.
Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, bagi seluruh jemaah dan orang Israel, kemudian haruslah ia pergi keluar mesbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu, ayat 19, ke mesbah itu dengan jari 7 kali dan mentahirkan serta menguduskan dari segala kenajisan orang Israel. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, baik Harun dan keluarganya, ya kan, yang akan melayani maupun bangsa Israel, juga kemah suci, tabernakel beserta dengan ornamennya harus dikuduskan. Kenapa? Karena mereka ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kita lihat di dalam pasal ini, dalam perikop ini saudara, bahwa Tuhan gak bermain-main dengan kekudusan. Ya, Tuhan sangat concern dengan kesucian. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Itu sebabnya setiap orang yang harus datang kepada Tuhan udah gak bisa main-main lagi. Oh, ya udahlah, gak apa-apa lah, hari Minggu saya kudus, hari Senin sampai Sabtu saya kudus. Gak bisa. Kita gak bisa hidup di tengah-tengah, saudaraku. Kita gak bisa hidup di dua dunia. Karena Alkitab jelas mencatat, coba lihat ya, dalam Daniel pasal 11, ini perlu kita perhatikan. Daniel pasal 11 ayat 31, Alkitab bilang begini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Jadi di akhir zaman, tentara-tentara iblis, kuasa-kuasa jahat akan menajiskan tempat kudus. Kenapa? Agar umat Tuhan tidak bisa dekat kepada Tuhan. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga akhirnya sekalipun banyak orang melayani, datang beribadah kepada Tuhan, tapi hidupnya masih asal-asalan. Tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian hidup. Dan inilah yang terjadi, yang namanya disebut sebagai kompromi. Ya gak apa-apa lah pendeta, saya kan melayani, yang penting saya beribadah hari Minggu. Ya kalau saya usaha tipu-tipu dikit gak apa-apa lah. Ya berzina-berzina sedikit gak apa-apa, saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan cuma jemaat awam. Saudaraku, gak bisa. Alkitab datang, barang siapa datang kepada Tuhan, ia harus mentahirkan dirinya, ia harus menjauhkan dirinya dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku anak Tuhan, maka kita ada di kubunya Tuhan, gitu loh. Ya, kalau kita mengaku kita orang percaya, kita ada di kubunya Tuhan. Gak bisa kita bilang, oh kubu Tuhan nanti hari Minggu aja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya kubunya sejahat lah, nanti hari Minggu dia Tuhan kuduskan lagi. Hati-hati saudaraku, kita tidak bisa bermain-main dengan kesucian hidup. Ini urgent, karena di hari-hari terakhir Alkitab katakan akan datang masa yang sukar. Ya, lihat ayat selanjutnya dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Rasul Paulus bilang begini kepada anak didiknya, kepada anak rohaninya Timotius, ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Selanjutnya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan, bukan hendaklah kompromi. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia pergi meninggalkan kejahatan. Jadi nggak bisa enggak. Di satu sisi engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, di satu sisi ketika kita menyembah memuji Tuhan kita nangis-nangis, kita memuliakan nama Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai kompromi dengan dosa, kita mulai kompromi dengan kesucian hidup, sambil berkata Allah itu kan maha pengasih, Allah itu kan maha pengampun. Suka-suka kita, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sedang membiarkan dirimu untuk hidup jauh dari Tuhan. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan darahnya. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus perlu datang. Dan ketika kita sudah diperdamaikan, jangan lagi kembali kepada dosa-dosa itu. Jangan lagi kembali kepada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya jauh dari Tuhan. Nanti saudara baca di rumah 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, saudara baca nanti di rumah. Kita lihat selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa
Tidak ada dalam orang itu. Jadi kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Di satu sisi kita percaya bahwa saya beribadah kepada Tuhan, saya menyukakan hari Tuhan. Tapi setelah saya beribadah, kita mulai dalam kehidupan kita sehari-harinya, kita mulai kompromi. Kita mulai mengasihi dunia, kita mulai mencintai dunia. Dengan segala apa yang ada di dalamnya. Apa sih yang ada dalam dunia? Lihat selanjutnya ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu yang pertama, keinginan daging, saudaraku. Ya, memuaskan keinginan daging. Keinginan mata. Oh, lihat nih. Dan keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Ya, ayat 17. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu keinginan dunia. Betul kita tinggal di dunia, tapi ingat kita udah dipisahkan, saudara. Itu sebabnya yang memisahkan kita apa? Kasih Kristus. Darah Yesus memisahkan kita. Itu yang membuat kita dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Tidak kompromi. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan, itu nggak bisa jadi bilang, habis gimana ya Pak ya, suami saya jahat. Tiba-tiba ada laki-laki mendekat sama saya, ya udahlah saya responi. Gimana ya pendeta ya, habis istri saya cerewet sih. Ada perempuan sekretaris saya tiba-tiba mendekat, ya saya kompromi. Saudara dikasih dalam Tuhan, masalahmu, dengar baik, masalahmu, pergumulan hidupmu tidak menjadi jaminan, tidak menjadi alasan maksud saya untuk engkau berkompromi. Saya ulangi sekali lagi, masalahmu, pergumulanmu tidak menjadi alasan untuk engkau kompromi. Saul pernah mengalaminya. Ketika Tuhan menyampaikan melalui Samuel untuk menunggu Samuel datang, baru Saul berperang. Saul punya alasan. Habis orang-orang Filistin sudah datang menyerang kami. Habis bangsa Israel sudah mulai bubar, sudah mulai ketakutan. Makanya kami memberanikan diri untuk memberikan korban. Yang harus memberikan korban pada saat itu adalah Samuel, bukan Saul sebagai raja. Disitulah Tuhan murka terhadap Saul. Ada alasan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada alasan. Ketika Saul disuruh membantai seluruh musuh, ya kan, bahkan raja dari musuh tersebut mesti dimatikan semua. Tapi Saul tidak lakukan itu dengan alasan, ya kami memilih korban-korban yang baik-baik, binatang-binatang, hewan-hewan yang baik-baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya, padahal Tuhan bilang seluruhnya bantai. Saudaraku, terkadang ada di dalam hidup kita, di hadapan kita, ada keadaan-keadaan yang bisa saja membuat kita menjadikan itu sebuah alasan untuk kompromi. Ya gimana ya Pak, saya lagi susah, tiba-tiba saya ada yang nawarin, ngedeketin saya untuk nipu-nipu dikit, ya saya terima, habis gimana ya, mungkin itu jalan Tuhan. Gak ada. Jalan Tuhan gak pernah menyediakan way out sebagai jalan pintas, ya, shortcut. Yang Tuhan sediakan adalah jalan keluar, bukan jalan pintas. Kalau jalan pintas itu meniadakan pergumulanmu, jalan pintas itu menghilangkan proses hidupmu. Tapi kalau jalan keluar, jalan yang harus engkau lalui adalah jalan yang harus engkau lewati. Padang gurun, pembentukan, proses hidup itu harus kita jalani. Nanti dibalik semuanya itu baru kita lihat jalan keluar. Tapi hadapi dulu proses itu. Masalahmu, pergumulanmu itu adalah proses kehidupan. Tidak bisa kita jadikan itu sebagai sebuah alasan untuk kita ambil jalan pintas, tidak menantikan jalan keluar dari Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, baik teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, di Zoom. Kalau hari-hari Tuhan sedang izinkan proses hidupmu, hadapi. Tuhan juga izinkan bangsa Israel. Alkitab sudah mencatat banyak contoh tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, disertai Tuhan, dipilih Tuhan, tapi tetap mengalami kesusahan hidup kok. Lihat Yusuf, mengalami kesusahan hidup, tapi di end of the day-nya, di hari terakhirnya, Yusuf diangkat Tuhan dalam kesetiaannya. Lihat siapa Daud, udah diurapi sebagai seorang raja, tapi belum jadi raja, malah dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi Daud mau diproses, dia hadapi semuanya itu, Tuhan angkat hidupnya. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, nggak langsung serta-merta masuk ke dalam tanah perjanjian, saudaraku. Harus ada namanya padang gurun dulu, melewati dulu. Sama dalam kehidupan kita, kalau kita tahu kita disertai Tuhan dan tiba-tiba kita ngalamin proses, hadapi. Ketik di kolom komentar, saya harus hadapi proses Tuhan.
Ayo ketik di kolom komentar teman-teman, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di Zoom. Saya harus menghadapi proses Tuhan. Jangan lari dari proses Tuhan, jangan lari dari pembentukan Tuhan. Memang gak gampang, tapi gak akan pernah ditinggalkan Tuhan berjalan sendiri. Jangan karena pergumulanmu, jangan karena tekanan hidupmu terlalu berat, lalu engkau kompromi. Jangan. Tuhan sediakan jalan keluar. Kita pegang janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Tuhan tahu kok kapasitas kemampuan kita. Tuhan tahu kok kesanggupan kita. Tapi yang Tuhan mau, jangan pernah kompromi. Tuhan dah ingatkan kepada Yosua, dan Tuhan ingatkan hari ini buat setiap kita. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan, engkau tidak menyimpang ke kiri, engkau berjalan dalam rencana Tuhan, engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada banyak dari kita mau berhasil, mau beruntung, tapi gak mau ikuti ketetapan Tuhan. Nonsen, omong kosong. Ya, kalau kita mau berhasil, kita mau beruntung, belajar ikuti ketetapan Tuhan. Engkau mau diangkat hidupmu oleh Tuhan, engkau mau dipromosikan hidupmu oleh Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Belajar taat, belajar setia, belajar pikul salib, belajar sangkal diri. Engkau akan lihat pelan tapi pasti hidupmu diangkat oleh Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak main-main dengan kesucian hidup. Ingat, kita sudah dipisahkan, saudara. Kita sudah dipisahkan, kita dipanggil keluar. Eklesia, gereja, kita adalah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Jangan balik lagi ke dalam kegelapan. Ingat, masalah, pergumulan, tantangan hidupmu saat ini, bahkan seluruh proses hidupmu, tidak bisa engkau jadikan sebuah alasan untuk engkau kompromi, menyimpang dari jalan Tuhan. Tetaplah berjalan, ikuti proses hidup itu. Sekalipun kita tinggal di dunia, kita bukan orang-orang dunia. Amin. Kita bukan orang-orang dunia. Kita percaya kok Tuhan pasti tolong kita. Nantikan Tuhan. Kita percaya kok Tuhan pasti bela kita. Tetap percaya. Andalkan Tuhan. Maka kau akan lihat bagaimana satu persatu Tuhan bukakan jalan dalam kehidupanmu. Jangan kompromi. Karena ingat, Tuhan concern, Tuhan fokus, Tuhan mau setiap kita berjalan dalam kesucian hidup. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalani. Kami tahu, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kami lewati. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang kudus, yang menghendaki orang-orang pribadi-pribadi umat-Mu yang datang kepadamu untuk tinggal dalam kekudusan. Dan darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib itu menyucikan setiap kami, itu menguduskan setiap kami, sehingga sekalipun kami tinggal di tengah-tengah dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya, kami tetap berjalan dalam kekudusan dan kesucian hidup. Bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan karena apa yang bisa kami kerjakan, tapi semua karena anugerah Tuhan, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mungkin karena pergumulan, mungkin karena masalah, karena tantangan hidup, karena badai yang mereka hadapi, lalu mereka mulai menjadi kompromi terhadap kesucian hidup. Bapa, hari ini hamba berdoa, firman sudah disampaikan, teguhkan hati mereka Tuhan. Izinkan mereka melihat bahwa ketika mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari jalan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat hidup mereka, Tuhan yang akan mempromosikan hidup mereka, dan Tuhan yang akan memulihkan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu ada atas masing-masing kami. Keberkatan-Mu, kasih setia-Mu ada atas masing-masing kami. Kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami tahu apapun badai hidup yang umat-Mu hari-hari ini sedang hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan yang mereka miliki Tuhan. Sebab kasih setia-Mu itulah yang menopang setiap kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba pagi hari ini hamba sudah sampaikan. Biarlah setiap kami tetap terus berjalan dalam kekudusan. Karena kami tahu di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini, iblis akan datang menggocok setiap umat Tuhan untuk menarik kami dengan kompromi dengan masalah, dengan kompromi dengan pergumulan hidup yang akhirnya membuat kami jauh dari Tuhan. Hari ini firman termaterai dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus,
Jamah setiap hati umat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Teguhkan hati kami, kuatkan hidup kami. Karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Hamba berdoa ya Tuhan, siapapun mereka yang bergabung pagi hari ini, mereka yang mengikuti live doa pagi hari ini, dimanapun mereka menyaksikannya, baik teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di Zoom, teman-teman di Facebook, teman-teman di TikTok, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan, biarlah anugerah Tuhan ada bagi masing-masing mereka. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan ada bagi mereka. Sehingga mereka melihat bahwa orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Jamah setiap kami. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa karena ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hamba melepaskan berkat kuasa kesembuhan dari tempat ini karena hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan setiap mereka yang sakit pagi hari ini, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa darah anak domba Allah, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba serahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Biarlah Tuhan pegang rumah tangga yang ada. Kami percaya setiap rumah tangga ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya rumah tangga yang terus berdoa, rumah tangga yang terus bersekutu dengan Tuhan, akan Tuhan bela, akan Tuhan tolong. Itu sebabnya kalau ada di antara mereka hari-hari ini istri maupun suami-suami yang sedang jauh dari Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga suami-suami, istri-istri di akhir zaman ini pulih sempurna dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka mengalami lawatan Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya. Mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jaga setiap rumah tangga yang ada, sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, hidup rukun bersama. Hamba berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, diberkatilah. Apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus hamba berdoa, biar Tuhan bukakan jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Dalam kehidupan masing-masing mereka Tuhan tolong, Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa orang yang sedang mencari pekerjaan hari ini. Engkau akan dapatkan pekerjaan dalam waktu dekat. Satu hal yang Tuhan minta, ketika engkau sudah dapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, ingat itu berasal daripada Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya, ada beberapa dari kalian akan mendapatkan pekerjaan dalam hari ini, dalam beberapa waktu dekat ini. Dan jangan pernah lupakan ini berasal daripada Tuhan, dan tetap terus beribadah, tetap terus cari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka ya Tuhan, orang-orang muda dimanapun mereka berada, hamba serahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan campur tangan dalam hidup orang-orang muda ini, sehingga kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, keberkatan Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara orang-orang muda ini yang memiliki hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang kepahitan, baik kepada orang tua, kepada pasangannya, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, hari ini hamba berdoa bagi mereka Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan doa pagi online ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan jamah hati mereka, sehingga pagi hari ini adalah pagi di mana orang-orang muda dipulihkan hatinya, dilawat hidupnya. Di dalam nama Yesus ada campur tangan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada anugerah Tuhan mengalir pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau orang-orang muda, engkau dikasihi Tuhan. Engkau orang-orang muda, engkau punya harapan dalam tangan Tuhan. Bawa hidupmu, bawa masa mudamu
kepada Tuhan. Engkau akan lihat satu persatu jalan-jalanmu dibukakan oleh Tuhan. Ada promosinya Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam hidup masa muda. Tetap terus dekat dengan Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam hidup orang-orang muda ini. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk, dari niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus, biarlah mereka diberikan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang menyaksikan doa pagi live ini Tuhan, mereka belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini hamba berdoa bagi mereka Tuhan. Hamba lepaskan berkat roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada dalam hidup masing-masing mereka pagi hari ini di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penuhi hati mereka dengan damai Tuhan. Penuhi hati mereka dengan kasih Allah di dalam nama Yesus. Hari ini hamba berdoa ada tuaian jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tapi kami percaya melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup manusia, diberikan yang mereka kesempatan untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu, kasih setia-Mu ada dalam kehidupan masing-masing kami. Dan akhirnya kami berdoa ya Tuhan buat kota di mana kami tinggal, buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah kota dan bangsa kami dalam nama Yesus. Kota dan bangsa kami aman, kota dan bangsa kami damai, kota dan bangsa kami ekonominya maju. Bapa, dalam nama Yesus dijauhkan kami daripada segala kekeringan di dalam nama Yesus. Dijauhkan kami ya Tuhan daripada segala niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa dan kota kami patahkan dalam nama Yesus. Tolong setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil keputusan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat takut akan Tuhan dalam memimpin. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Berkati Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya. Bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa rencana 2024 Tuhan tolong. Ada pesta demokrasi ya Tuhan, biarlah semua berlangsung aman, damai, kondusif. Dalam nama Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin partai Tuhan berikan hikmat. Dalam nama Yesus dituntun oleh Tuhan dalam mengambil keputusan. Bahkan mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Sehingga ada kejujuran, ada ketulusan, ada keadilan dalam hati dan hidup mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong berikan roh mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Agar mereka terus bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami anak-anak Tuhan untuk tetap terus hidup saling mengasihi. Untuk tetap terus hidup berjalan dalam kekudusan kesucian hidup. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami melihat berkat Tuhan. Hari ini kami hidup memuliakan nama Tuhan. Hamba lepaskan berkat buat umat-Mu pagi hari ini. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, dibuat tangan Tuhan berhasil. Keluarga kami diberkati. Kesehatan kami diberkati. Ekonomi kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Jumat 8 September selesai. Nanti malam secara khusus saya akan mengadakan Breakthrough Prayer online setiap hari Jumat ya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan kalau engkau ada waktu mau bergabung, silakan, terbuka untuk umum sehingga setiap umat Tuhan boleh kembali dapatkan kekuatan dalam menjalani hidupnya. Secara khusus dalam Breakthrough Prayer online ini saya akan mendoakan apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Yang seperti saya sudah sampaikan, kita tuliskan di selembar kertas. Nanti kertas tersebut akan menjadi pokok doa kita, formulir doa kita. Yang setiap waktu ada doa, kita doakan sampai Tuhan menjawab doa kita. Karena Alkitab jelas katakan, janganlah engkau jemu-jemu dalam engkau berdoa. Ya, sampai nanti malam kita berjumpa kembali. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.